meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Timur tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga menuntut pendekatan yang lebih manusiawi dalam penanganannya. Menyadari hal tersebut, lahirlah proyek perubahan berjudul Optimalisasi Penerapan Restoratif Justice dalam membantu penyalahguna narkotika di Polda Kalimantan Timur. Proyek ini merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum di wilayah Polda Kaltim. Sebelumnya, diadakan razia gabungan antara Polda Kaltim, TNI, BNN Provinsi, dan Satres Narkoba Samarinda yang menyasar para penyalahguna narkotika. Dari hasil kegiatan tersebut, sebanyak 42 orang diamankan dan dinyatakan positif mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil tes urin. Terhadap 42 pelaku tersebut direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan melalui pendekatan restoratif justice. Melalui proyek perubahan ini, paradigma penegakan hukum ditransformasikan dari pendekatan retributif menjadi pendekatan restoratif yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial. Pelaksanaan jangka pendek 0-2 bulan direncanakan berlangsung pada periode September hingga November dengan rincian kegiatan sebagai berikut. 1. Pembentukan tim efektif dan persamaan persepsi tim efektif. 2. Penyusunan surat perintah Satuan Tugas Restoratif Justice. 3. Penyusunan fakta integritas Satgas di internal Polda Kaltim. 4. Surat keputusan Kapolda tentang penerapan restoratif justice di Polda Kaltim melalui surat telegram. 5. Penyusunan pedoman pelaksanaan restoratif justice yang memuat standar dan kriteria, berita acara, serta penyerahan kepada keluarga. 6. Melakukan bimbingan teknis untuk internal. 7. Sosialisasi tingkat internal dan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan eksternal terkait penerapan restoratif justice. 8. Menyusun draft materi edukatif, stiker, leaflet, infografis. 9. Pilot proyek penerapan restoratif justice yang dilaksanakan di Polres Balikpapan dan Polres Kutai Kertanegara. Di balik kegiatan tersebut terdapat manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat. 1. Bagi institusi Polri, proyek ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara narkotika, mendorong transformasi budaya kerja yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. 2. Bagi aparat penegak hukum, proyek ini memberikan pemahaman dan keterampilan baru dalam menerapkan pendekatan restoratif justice, mengurangi beban kerja akibat tingginya jumlah perkara narkotika yang masuk ke proses peradilan, serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kasus narkotika. 3. Bagi pengguna narkotika, pelaku, proyek ini memberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi dan pemulihan sosial, menghindari stigma dan dampak negatif dari proses pemidanaan, serta mendorong reintegrasi sosial yang lebih baik. 4. Bagi masyarakat, proyek ini meningkatkan rasa keadilan dan keamanan sosial, mengurangi potensi residivisme dan konflik sosial akibat pendekatan hukum yang represif, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. 5. Bagi pemerintah daerah dan nasional, proyek ini mendukung pencapaian tujuan Astacita, khususnya dalam memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Selain itu juga dapat mengurangi beban anggaran negara akibat overkapasitas lapas dan proses peradilan yang panjang, serta menjadi model replikasi kebijakan berbasis keadilan restoratif di daerah lain. Diharapkan melalui berjalannya proyek perubahan ini, penerapan restoratif justice dalam membantu penyalahguna narkotika di Kalimantan Timur dapat semakin optimal, menghadirkan keadilan yang bukan hanya menghukum,
tetapi juga memulihkan demi terciptanya tatanan hukum yang lebih manusiawi dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Erik Lambang, Kasih pada Kejaksaan 3 Kalimantan Timur. Saya Rahmat Triharjo, Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Samarinda. Saya Rabin Subhananta sebagai Ketua Umum Yayasan Sekata Mendukung penuh rancangan proyek perubahan dari peserta didik Diklat PIM 2 atas nama Henry Sidabutar. Mendukung penuh rancangan proyek perubahan dari peserta Diklat PIM 2 atas nama Henry KD Sidabutar. Mendukung penuh rancangan proyek perubahan dari peserta Diklat PIM 2 atas nama Henry KD Sidabutar Dengan judul Optimalisasi Penerapan Restoratif Justice dalam membantu penyalahgunaan narkotika di Polda Kalimantan Timur. Harapannya, rancangan proyek perubahan ini tidak melanggar norma dan nantinya akan berkelanjutan dan bermanfaat bagi keberlangsungan Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Timur, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas perhatian, dukungan, dan bimbingan yang telah diberikan, kami Serdik PKN 2 Gelombang 1 mengucapkan terima kasih.